Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fares di channel kita yang seperti biasa, yaitu channel nggak tahu. Oke guys, sahabat-sahabat nggak tahu semua, nanti kita akan membahas suatu pembahasan yang baru, di mana di sini kita akan membahas suatu teknik dan juga langkah-langkah bagaimana cara kita melakukan advokasi masyarakat. Nah, apa sih advokasi itu? Kita kupas di sini. Check it out. Oke, sebelum kita lebih jauh, lebih dalam terkait memahami tahap-tahap atau mengetahui, mempelajari dari langkah-langkah melakukan advokasi masyarakat, maka kita harus tahu terlebih dahulu terkait apa arti dari advokasi. Advokasi adalah suatu langkah untuk melakukan perubahan yang dilakukan dengan pembelaan dan sebagainya. Itu adalah garis besarnya. Di langkah kalian jika melakukan suatu tindakan untuk melakukan perubahan, itu sudah termasuk advokasi, baik itu secara lisan ataupun non lisan. Nah, menurut John Hopkins tahun 1990, menurutnya advokasi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mempengaruhi suatu kebijakan publik, kebijakan massa. Namun advokasi itu bukan hanya advokasi massa atau advokasi yang berkaitan dengan banyak orang. Karena advokasi juga bisa dilakukan karena perorangan. Ada advokasi tunggal dan advokasi massa. Advokasi massa adalah advokasi publik. Advokasi tunggal adalah advokasi yang hanya berkaitan dengan perorangan. Advokasi tunggal adalah advokasi yang memiliki dampak adalah perorangan. Contoh misal seperti perkawinan atau perceraian, itu dilakukan oleh advokat yang pengacara dan sebagainya hal. Sedangkan kalau kita melakukan advokasi publik, itu adalah advokasi yang memang dilakukan karena dampaknya berpengaruh pada orang banyak atau massa. Nah, dari hal itu kita dapat menarik garis besar bahwa advokasi adalah suatu tindakan untuk melakukan suatu perubahan, baik itu perorangan maupun massa. Nah, dalam tahap pertama dalam advokasi adalah pengolahan data. Pengolahan data itu adalah suatu kegiatan yang akan kalian lakukan, di mana kalian harus memahami isu terlebih dahulu. Kalian harus tahu data-data kalian terlebih dahulu, fix atau tidak, data itu akurat atau tidak, data itu benar atau tidak, real atau tidak. Karena jika tidak, apalagi kalau data itu adalah data yang berkaitan tentang advokasi massa, dan data itu adalah data yang ngawur, data yang tidak real, data yang tidak benar, maka kalian yang akan dimassa. Pilih isu-isu strategisnya, pilih isu-isu atau masalah-masalah yang utamanya, baru kalian berikan rangkaian-rangkaiannya, dampak-dampak lainnya dari isu itu. Nah, dari tahap pertama pengolahan data atau isu kalian, tahap berikutnya adalah melakukan pemilihan tujuan. Setelah kalian mengetahui masalah yang ingin kalian selesaikan, kalian harus tahu tujuan kalian melakukan advokasi. Dari tahap pertama tadi, di mana kita sudah mengolah data dan isu, lalu kita melakukan pengolahan tujuan. Apa isu strategis itu dan tujuan kita apa dari isu itu, sehingga kita punya arah apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita targetkan, apa yang akan kita kumpulkan. Karena dalam tujuan kita nggak mesti langsung ke pemerintah, kita nggak mesti menyelesaikannya langsung ke pemilik kebijakan.
Karena terkadang ada suatu isu atau suatu permasalahan yang memang diselesaikan atau tujuannya itu hanya untuk publiknya atau untuk masanya, seperti penanaman ideologi, penggiringan massa dan sebagainya. Itu adalah tujuan-tujuan, walaupun bagian dari step, tapi mungkin itu menjadi tujuan kalian, hanya ingin mengumpulkan massa, hanya ingin massa itu tahu. Itu udah menjadi tujuan dari advokasi kalian. Walaupun kalian melakukan, yang penting mereka tahu, dan kalian sudah membuat mereka tahu, berarti tujuan advokasi kalian sudah selesai. Masalah nantinya mereka akan melakukan apa, itu bukan bagian dari advokasi kalian, kecuali kalian ada tindak lanjut dari data-data atau isu strategis yang sudah kalian miliki yang membuat suatu tujuan. Setelah itu kita harus membuat pesan. Maksudnya pesan itu seperti apa? Maka kita harus siapkan yang namanya dialog-dialog. Jadi apa yang nanti kita ingin berikan, apa yang ingin kita capai, itu dalam bentuk tertulis, dalam hitam di bawah putih. Karena jika semua hanya sekedar ucapan, ya saya setuju, tapi tidak ada tanda bukti yang akan nantinya bisa menjadi bukti untuk kita melakukan tindak lanjut,